never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Michele Pirro akan bertugas melakukan tes pertama Ducati tahun depan di sirkuit Piala Dunia, khususnya Jerez. Biasanya Ducati tampil baik di trek itu, dan juga sering digunakan sebagai tempat pengujian. Nah, disinilah untuk pertama kalinya penguji memenuhi fungsinya dengan memberikan semua umpan balik yang mungkin kepada mekanik dan insinyur. Setelah tes yang telah dilakukan di Misano, tes resmi yang dihadiri seluruh pebalap MotoGP dan test rider masing-masing merek. Kini saatnya berpikir secara individual karena masing-masing pabrikan memiliki tujuannya masing-masing di akhir musim dan untuk tahun depan datang. Di Ducati, mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan pada tahun 2025 mereka akan memiliki dua petinggi kejuaraan, dua juara seperti Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Hal positif dari semuanya adalah melihat performa Marquez di Desmosedici semakin meningkat, memenangkan dua Grand Prix terakhir yang diadakan. Untuk itu, pabrik Borgo Panigale sudah berupaya mengembangkan motor tahun depan. Selain itu, diketahui pertama kali mereka bisa mengendarainya adalah pada tes Valencia sesaat setelah menutup musim 2024 di trek yang sama. Tinggal 2 bulan lagi, persiapan sedang dilakukan. Ada 2 hari Michele Pirro harus berkendara di Jerez dengan motor baru Ducati Desmosedici GP25, tepatnya Rabu dan Kamis depan. Hal ini tentunya akan menjadi sangat penting, sehingga penguji dapat berkendara di trek Spanyol ini untuk mengumpulkan informasi mengenai perilaku sepeda motor. Informasi ini tentunya akan menarik untuk kedepannya dan akan tersedia bagi Pecco Bagnaia dan Marc Marquez saat giliran mereka mengambil prototipe ini. Di sisi lain, tim Gresini sangat bahagia akhir-akhir ini dan semuanya berkat usaha mereka dan Marc Marquez di lintasan. Dia adalah pemenang Grand Prix terakhir di MotoGP, juga meraih kemenangan itu di Motorland Aragon, sebuah sirkuit yang dia kenal dengan sangat baik. Tentu saja suasana di tim ini sudah tidak asing lagi, namun kini semua orang termotivasi dengan hasil luar biasa tersebut. Sementara itu, pembalap resmi Yamaha, Alex Rins, membuka diri dan berbicara tentang kondisi fisiknya saat ini, serta mengenang momen-momen saat ia memulai kompetisi. Pembalap Spanyol, Alex Rins, telah mengobrol dengan Giovanni Zamagni. Selama perbincangan, Alex menceritakan kepadanya bagaimana ia memulai karirnya di dunia sepeda motor, serta siapa saja pembalap yang ia lawan saat ini di kejuaraan Spanyol dan, yang paling penting, bagaimana perasaannya saat ini secara fisik dan mental. Rins memberikan ringkasan yang sangat singkat tentang bagaimana kehidupannya di atas roda 2 dimulai, beginilah cara dia menceritakannya. Ketika saya berumur 3-4 tahun saya mulai dengan kuat, kemudian saya beralih ke motor cross. Saya ingat di 50 cc, dengan KTM, 2 pukulan. Ketika tiba waktunya untuk 65 cc, saya mencoba melakukan balapan. Ayah saya memberi saya Kawasaki 65 cc, begitulah kami memulainya. Saya menyukainya dan sejak saat itu hingga hari ini. Ia pun menceritakan kapan dan bagaimana ia menyadari dirinya sudah menjadi seorang pebalap profesional. Saya mengalaminya saat masih kecil. Saat itu sangat berbeda dengan apa yang saya alami sekarang di kejuaraan dunia MotoGP, yang sekarang adalah profesionalisme. Saya menyadari bahwa saya mulai menjadi seorang profesional ketika saya memenangkan kejuaraan Spanyol. Pada tahun 2011, ketika saya melakukan lompatan ke kejuaraan dunia pada tahun 2012, dengan Moto3, sejak saat itu saya berkata, Anda telah mengubah sesuatu. Dan berbicara tentang mantan rivalnya yang masih aktif di kejuaraan dunia saat ini, Alex menyebutkan siapa yang berkompetisi dengannya di awal. Sebelum mencapai Moto3 di kejuaraan dunia, dari para pembalap yang berkompetisi dengan saya di kejuaraan Spanyol. Bos Gresini Ducati, Nadia Padovani, mulai bermimpi Marc Marquez menjuarai MotoGP 2024. Namun dia mengingatkan pembalapnya untuk tak jemawa.
Marquez tampil luar biasa di MotoGP Aragon 2024 pada awal September. Setelah 1043 hari, dia berhasil memenangkan balapan utama, ditambah lagi dengan kemenangan sprint, pole position dan selalu menjadi yang tercepat dalam sesi latihan. Selepas itu, The Baby Alien kembali finish sebagai pemenang dalam balapan utama MotoGP San Marino 2024. Performa yang sangat kuat seakan memperlihatkan sang juara dunia 8 kali telah kembali ke bentuk terbaiknya. Berkat kedua hasil positif itu, Marquez memangkas jarak dengan sang pemuncak klasemen, Jorge Martin. Kini, dengan 7 seri dan 14 balapan tersisa, dia hanya terpaut 53 poin saja dari rider Pramac Ducati itu. Di sisi lain, Andrea Dovizioso senang melihat Marc Marquez direkrut oleh Ducati Lenovo mulai MotoGP 2025. Namun, ia sedikit mempertanyakan karena menurutnya akan lebih mudah bagi tim pabrikan Borgo Panigale mengatur tim mereka jika memilih Jorge Martin. Sebagaimana diketahui, sepanjang MotoGP 2024 keputusan Ducati untuk memilih pendamping Francesco Bagnaia pada 2025 menjadi salah satu hal yang paling ditunggu. Martin dan Marquez menjadi kandidat terkuat di samping juga ada peluang untuk mempertahankan Enea Bastianini. Nama Marquez sendiri baru muncul setelah memutuskan hengkang ke Gresini Racing musim ini selepas 11 musim bersama Honda. Sedangkan, Martin sudah digadang-gadang bakal berpeluang besar dipromosikan ke tim pabrikan Ducati setelah menjadi runner-up MotoGP 2023. Akan tetapi, ternyata pada akhirnya Ducati mengumumkan The Baby Alien yang mereka kontrak untuk mengisi kursi tim pabrikan selama 2 tahun ke depan. Sementara, Martin hengkang dan bergabung dengan tim pabrikan Aprilia Racing. Dovi mempertanyakan mengapa Ducati tak memilih Martin ketimbang Marquez. Walaupun, di sisi lain sang legenda MotoGP menilai perekrutan juara dunia 8 kali tidak sepenuhnya salah, tetapi butuh waktu untuk membuktikan. Sementara itu, Christian Gabarrini melihat ke belakang dengan kagum pada pertumbuhan Pecco Bagnaia, di mana dia adalah insinyur setianya. Seperti orang lain yang mengenal baik orang Italia itu, dia tidak meragukan potensi yang masih belum tergali di Bagnaia, maupun kemampuannya untuk melawan tekanan yang diberikan oleh Marc Marquez. Sejak kesuksesan pertamanya 3 tahun lalu, Pecco Bagnaia telah menulis halaman pertama dari sebuah bab yang menjanjikan untuk diperhitungkan dalam sejarah MotoGP. Dalam 99 Grand Prix di kategori utama, ia memiliki total 45 podium, hampir 1 dalam 2 balapan, dan meraih 25 kemenangan. Sejak awal musim panas ia menjadi pebalap paling berjaya yang pernah dikenal Ducati di kejuaraan ini, lebih baik dari Casey Stoner dan Andrea Dovizioso. Pada tahap musim ini, mempertahankan gelarnya untuk kedua kalinya, Bagnaia telah memenangkan 7 Grand Prix. Pencapaian terbanyak yang diraihnya dalam 2 tahun terakhir setelah kejuaraan tersebut. Semakin efisien, ia berhasil memperkecil jumlah kesalahannya di momen-momen sensitif, yang membuat dirinya, di usia 27 tahun, menjadi referensi nyata di MotoGP. Siap bertahan dalam jangka panjang. Sungguh luar biasa melihat seberapa besar dia berkembang sebagai seorang pebalap, karena pada awalnya dia banyak kesulitan dengan ban yang aus atau pengereman yang berat. Tapi sekarang menurut saya dia adalah pebalap Ducati terbaik di 2 area tersebut, jelasnya kepada edisi bahasa Inggris setia kepada klan Bagnaia, yang tim teknisnya ia pimpin sejak kedatangan pembalap Italia itu di MotoGP setelah memperoleh pengalaman dengan beberapa, salah satu yang terhebat, Casey Stoner dan Jorge Lorenzo yang memimpin. Setelah juga bekerja sama dengan Bagnaia sebelum bergabung dengan Yamaha, di mana ia sekarang bekerja sama dengan Fabio Quartararo, pembalap terakhir yang mengalahkan pembalap Turin itu di kejuaraan.